Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan materi kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Kebudayaan dan iptek tidak bisa lepas dari kehidupan setiap orang. Karena yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain adalah bahwa manusia itu memiliki kebudayaan dan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan itu membuat manusia memahami arti hidup, sehingga mereka akan melahirkan perilaku dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar mereka atau dari mana mereka berasal. Dari kebudayaan mana maka akan melahirkan perilaku dari setiap manusia. Yang berikutnya adalah dengan kebudayaan berarti kita akan memahami nilai-nilai hidup, di mana akan menghasilkan etika dan moral. Oke. Seorang tokoh Richard Niebuhr memberikan value atau pandangan mengenai kebudayaan, di mana ada 5 poin yang disampaikan tentang kebudayaan dari sudut pandang kekristenan. Yang pertama, bahwa Kristus lawan kebudayaan, artinya Kristus bertolak belakang, bertentangan dengan kebudayaan, di mana bahwa bisa dikatakan bahwa berperan sebagai antagonis, tidak sepaham, tidak setuju dengan adanya kebudayaan, menolak tentang kebudayaan. Dan yang kedua, Kristus dari kebudayaan, artinya bahwa kebudayaan itu berasal dari Kristus, artinya bahwa kebudayaan itu bisa diterima karena manusia itu berasal dari Tuhan dan manusia memiliki kebudayaan karena mereka memiliki akal pikiran dari Tuhan. Yang ketiga, Kristus di atas kebudayaan, Christ above culture. Artinya bahwa di atas kebudayaan itu yang utama adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber dan segalanya berdasarkan kebudayaan itu. Kristus di atas kebudayaan, artinya bahwa yang menjadi pusatnya adalah Kristus di dalam kebudayaan tersebut. Yang keempat, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks, Christ and culture in paradox, ya kan? Jadi sangat memiliki pengertian atau sangat berbeda. Keempat, Ibu ulangi, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks, Christ and culture in paradox. Artinya bahwa kebudayaan itu bertentangan dengan iman Kristiani dan harus disikapi dengan arif, artinya harus dipilah dan dipilih. Karena ada banyak hal juga di dalam kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Dan yang terakhir, yang kelima, Kristus mengubah kebudayaan, Christ the transformer of culture. Artinya bahwa Kristus hadir untuk memberi arah dan membaharui kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan dikuduskan oleh Kristus dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, itu pandangan daripada tokoh tersebut, dan disinilah kita sebagai orang percaya melihat manakah yang bisa kita pilah dan pilih, ya kan? Jadi dari 5 poin dari tokoh tersebut kita akan melihat bahwa kebudayaan yang ada di dalam kehidupan kita bisa lihat apakah ini sesuai atau tidak. Apakah kebudayaan itu ya menjadi lawan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai, ataukah kebudayaan ini sejalan dan sesuai dengan kebenaran firman, atau lewat kebudayaan ini kita bisa memuliakan Allah, ya, atau mungkin dengan kebudayaan ini
kita bisa berjalan bersama-sama. Dan yang terakhir, bahwa kebudayaan apapun ketika kita bisa mengambil atau disesuaikan dengan dasar kebenaran firman, maka kebudayaan itu akan bisa dikuduskan dan bisa memiliki nilai-nilai Kristiani. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan itu berasal dari Tuhan dan pada akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Demikian juga dengan iptek. Iptek itu mampu membawa manusia kepada kemaksimalan hidup, di mana dengan iptek manusia akan lebih memiliki kreativitas sehingga dia mempermudah segala sesuatunya, bahkan dia lewat iptek akhirnya dia bisa lebih maksimal lagi mempermuliakan Allah. Jadi kebudayaan dan iptek itu berasal daripada Allah dan harus kembali kepada Allah. Bisa lihat struktur yang terakhir yang Ibu tampilkan, di mana kebudayaan dan iptek pusatnya adalah dari Allah. Karena kita tahu bahwa hikmat Allah lah yang membuat manusia bisa menciptakan kebudayaan dan iptek. Dan pada akhirnya, bahwa semuanya harus kembali kepada Allah. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah melalui materi, kebudayaan, dan iptek, kita berharap bahwa kita bisa memaksimalkan kebudayaan dan iptek untuk kita bisa melakukan yang terbaik dan akhirnya bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Lewat kebudayaan nama Allah dipermuliakan. Lewat ilmu pengetahuan dan teknologi kita juga bisa mempermuliakan Allah. Demikian Ibu berharap lewat materi ini kita semakin menggali dan semakin memahami sehingga setiap kebudayaan yang ada di sekitar kita, kita bisa mulai menganalisa dan menilainya, kita menjadi pelaku ataupun menjadi objek lewat kebudayaan, demikian juga iptek, sehingga kita bisa dalam kehidupan kita, baik hari ini, yang akan datang, bahkan selanjutnya, apa yang kita kerjakan itu Tuhan permuliakan. Demikian anak-anak materi kita hari ini, dan Ibu berharap nanti lebih lanjut kita akan bahas di dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.